Terus kata semesta, lu aja yang punya rahasia hidup lo, yang nggak lu publish dia kan di media sosial. Lu punya rahasia ya kan, dikira saya nggak tahu. Dan gue juga ada rahasia nggak perlu tahu. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat, tetap menebar kebaikan, dan percaya bahwa semesta selalu berpihak kepada kita. Apa yang terjadi di sepanjang tahun 2025, suka dukanya ya, ada impian, harapan yang tertunda, atau bahkan mulai terlihat titik terangnya, semua kita syukuri karena kita harus berbaik sangka kepada semesta dan Tuhan. Dunia akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Lihatlah di mana-mana berita tentang penzaliman, perang, pengkhianatan, dan orang yang punya mental sakit gitu. Aku bingung gitu, di mana sih sisi humanity sekarang udah pada kemana? Kalaupun ingin merugikan diri sendiri, berbuat jahat yang minimal ke diri sendirilah, jangan sampai kita merugikan orang lain, apalagi sampai menzolimi dan mengambil hak orang lain. Mohon. Oke, ini adalah general reading, bukan private reading ya. Kalau mau personal reading, silahkan hubungin kontak yang ada di bio. Ketika ngechat, chatlah dengan Hai Mitos Tarot. Saya dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah chat untuk bagi yang mau personal reading. Karena kan kita ngerti lah ya, provider zaman sekarang kurang filterisasi dalam hal spam. Dan dibatasi 3 klien aja, 3% setiap hari, karena aku juga harus membagi waktuku dengan aktivitasku yang lain. So sibuk banget. Dan you know lah ya, untuk membaca tarot itu sangat menguras energi, sangat. Nah, kalau misalnya telah membatasi kuota 3 orang, maka akan aku alihkan ke hari berikutnya. Semua ada di waiting list. Kita langsung saja shuffle kartunya. Ini kartunya lucu banget kan? Lucu kan? Selucu kamu, selucu gebetan kamu, selucu kelas kamu, selucu mantan kamu. Kecuali mantan toksik nggak lucu, jelek. Mirip kodok sawah, mirip musang. Pesan cinta dari semesta untuk kekuatan spiritual yang diambil hikmahnya di sepanjang tahun 2025 menuju akhir tahun 2025. Cocoon stage. Ini adalah kepompong. Ini adalah akhir dari metamorfosa. Sedikit lagi. Sedang disempurnakan, sedang dipahat, sedang dipoles, sedang dipersiapkan untuk terbang indah di 2026. Selanjutnya, ambar. Berasal dari material alam, dari pepohonan yang telah mengeras menjadi batu selama bertahun-tahun lamanya. Dan ada capungnya. Dan ada capung yang terperangkap di dalam resin ini gitu. Semesta paham bahwa banyak hal, memori, kenangan yang telah terjebak dan hampir membifurkasi atau mengkristal di dalam batin dan pikiran kamu. Memang tidak mudah melupakan yang namanya bad moment, hingga seolah-olah kamu terjebak di dalam mungkin pengkhianatan, mungkin penzoliman, ataupun luka-luka lainnya yang telah diberikan orang lain. Tapi kalian tahu bahwa ember adalah batu mulia, memiliki nilai, dan sering juga dipakai untuk ekstrak parfum. Mitos parfum ada salah satu unsurnya ember. Kenangan buruk yang telah membatu pun, yang tertinggal dalam pikiran, jiwa, dan batinmu, menjadi pijakan langkah kamu selanjutnya. Berkaca dari pengalaman buruk, lalu mengambil sari-sari pembelajaran di sana. Ada yang mengatakan pengalaman adalah guru yang berharga. Itu betul. Mirage, ada fata morgana. Apa yang kalian hadapi sepanjang tahun 2025 ini kebanyakan hanyalah ilusi yang kelihatan nyata tapi sebenarnya tidak nyata. Mungkin dalam hubungan ada PHP, mungkin pasangan yang pura-pura mencintai lalu mengkhianati, ada yang berusaha memanfaatkan dengan bentuk manipulasi dan kamuflase. Fata morgana, mirage. Ketika semuanya telah hilang, tinggallah kamu sendiri di antara medan yang sangat besar. Meninggalkan, seolah kamu tinggalkan sendiri dalam keadaan I feel stupid, I feel funny, aku ngerasa bodoh, aku ngerasa lucu. Kenapa aku sempat mempercayai kata-kata manisnya, telah mempercayai tipu dayanya, telah mempercayai drama-dramanya, telah terkecoh oleh ekspresinya, telah termanipulasi oleh ilusi cintanya. Semuanya fata morgana. Flight. Tahun 2005 ini
Banyak sekali harapan yang kamu curahkan kepada angkasa. Kamu tuh ngerasa jiwa kamu terikat dengan seseorang, kamu ingin lepas, kamu ingin bebas. Kamu ingin bebas seperti dulu, bebas seperti merpati yang di awan. Aku tidak ingin ada beban. Aku tidak ingin ada kesedihan, sesuatu yang memberatkan pikiran. Selanjutnya ada dekai. Dekai ini artinya apa sih? Dekai ini artinya pembusukan ya. Jadi di akhir tahun 2025 ini ada proses pembusukan, pelapukan. Itu seperti kartu tarot, ada kartu death. Kematian, pembusukan, lalu akan tumbuh tunas baru, tunas harapan baru, tunas impian baru, energi baru, impian baru, harapan baru, spiritual yang lebih baru, yang lebih fresh. Karena di 2026 semesta telah membusukkan beberapa energi yang tidak penting dan tidak akan terpakai, yang hanya menjadi penyakit di 2026. Eho, 2025 memang mungkin banyak dihabiskan dengan galau. Ini ada energi bulan dan kupu-kupu dan ada kelinci. Kelinci itu diibaratkan dengan kamu ya. Sosok yang manis, yang tidak banyak menuntut, yang apa adanya, yang mengikuti alur, sosok yang lembut, kupu-kupu. Kamu adalah orang yang menyukai keindahan. Kamu suka alam, kamu suka merenung, kamu suka mengasah intuisi. Kamu sering berbincang dengan batinmu sendiri di 2025 ini. Kamu selalu berdoa kepada semesta, tidak pernah letih-letih, tidak pernah letih-letih. Berdoa pada Tuhan, lalu berharap semesta memberikan jawaban. Ephemeral, kumbang yang berada di atas bunga. Benar kan? Langsung dijawab semesta dengan kartu ini, ephemeral. Ini bersifat sementara. Artinya kesedihan, kekecewaan, down, luka, itu hanya bersifat sementara. Di antara kamu yang ketarik energinya ya, ada yang ngerasa kok cepet banget nih kebahagiaan ini berlalu gitu, kok bersifat sementara aja sih, kayak semu banget ini, terjadi sangat begitu cepat. Ada di antara kalian yang seperti itu. Mungkin ketemu seseorang yang gak bertahan lama di tahun 2005. Di 2005 inilah bertemu, di 2005 inilah berakhir. Gak semua ketarik energi, tapi ada yang seperti itu, yang lagi menyaksikan. Walaupun singkat, tapi dahsyat men, dahsyat luka dan trauma yang ditinggalkan. Atau mungkin juga keras atau gebetan yang nggak ada titik terang gitu ya kan. Fase-fase itu kan kita mungkin jadi teman dulu, PDKT dulu, nah itu nggak tuntas, itu yang nggak enak tuh. Mau move on tapi dibilang putus kagak, jadian kagak. Gue move on karena apa, bingung juga. Dan mungkin ada yang seperti itu. Ini judulnya apa sih, move on gue judulnya apa sih, mungkin ada yang begitu kan. Jadian kagak, putus juga kagak. Terus gue move on dengan perasaan, move on dengan energi yang sudah diputus koneksinya. Tapi ya nggak tahu juga apakah memang benar koneksinya udah diputus belum. Apakah ada episode selanjutnya di 2026? Ya let's see. Kalau semesta mengatakan ini belum selesai, kalau semesta mengatakan iya udah selesai, ya udah ikhlaskan. Kalau belum selesai, persiapkan mental untuk itu. Mudah-mudahan ini ada energi yang baik gitu. Kita nggak bisa ngatur-ngatur, kata semesta, lu siapa ngatur-ngatur gue? Ya terserah gue deh, gue yang kasih tanggung jawab untuk masalah kedewasaan energi, ketahanan spiritual gue. Tugas gue nge-scannerin semuanya di masalah waktu ilahi, itu tugas gue. Jadi kalian cuma bisa menjalanin, kalian hanya bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Ketika luka ya luka lah, menangislah. Ketika bahagia tertawalah. So simple as that, kata semesta. Ya so simple as that, kata semesta. Kita yang jalaninnya. Semesta tuh paham di mana batas rasa sakit kita. Makanya kalian pernah dengar berkata bahwa Tuhan itu tidak memberikan ujian yang melebihi dari kemampuan manusia itu. Begitu juga cara kinerja semesta. Semesta milik siapa? The Excellent Creator, entitas tunggal. Semesta udah tahu rule itu gitu. Jadi kalian harus percaya. Makanya aku bilang tadi, selama kalian tuh sekarang masih ada, masih sehat, masih ada nonton tarot reading mitos, artinya semesta tuh masih yakin kalian masih tangguh gitu menghadapi 2026 nanti. Jadi
tahun ke tahun itu bukan merapuhkan kalian, bukan membusukkan kekuatan spiritual energi kalian seperti tadi, tapi malah semakin menguatkan spiritual, mental, batin, energinya kalian. Tanpa kalian sadari, tanpa kalian sadari. Kenapa kita harus diuji coba dengan rasa sakit? Agar ketahanan kita atas rasa sakit itu nanti akan bertambah. Kita semakin resist, kebal. Ya, bagi orang yang terbiasa dengan rasa sakit sebelumnya, kelebihannya adalah apa? Dengan orang yang baru merasakan rasa sakit dan kekecewaan, baru tahu dunia. Yang satu akan menganggap itu ada sebagai hanya pengulangan. Ya udah, gue tinggal move on, tinggal buka fase baru, move on, tinggal buka fase baru, move on, tinggal buka fase baru. Karena kita nggak pernah tahu ending dari hidup kita ini seperti apa. Nggak bisa kita menggugat rule semesta itu, menggugat sang penguasa, nggak bisa. Kalau yang udah terbiasa, udah ngerasa, ya itu hanya jenis pengulangan, repetisi aja. Emang kayak gitulah hukum semesta. Currents, aliran ini ya, laut. Seseorang yang berada di tengah lautan kehidupan yang banyak sekali bebatuan dan batu karang. Di sana dia memegang batu karang itu untuk bertahan di sana. Artinya apa? Dalam lautan kehidupan ini, semesta selalu menyiapkan tempat kalian berpegang. Apa yang pertama dipegang? Tentu keimanan. Keimanan kepada Tuhan. Yakin God never sleeps. Tuhan tidak pernah tidur. Yakin semua masalah akan berlalu. Setelah badai ada pelangi. Ketika kabut, udara akan jernih. Ketika ada badai, semua akan mereda. Ketika ada kobaran api, semua akan hilang dan hanya tinggal abu. Tenang, semesta punya banyak pasukan Tuhan yang akan selalu mengawal di belakangmu. Kalian pasti berpikir, kenapa aku sakit gak ditolong? Kalau kalian ditolong terus, kapan kalian belajar? Kapan kalian kuatnya? Kesatria sejati, baik wanita atau pria, tangguh karena medan yang penuh dengan gejolak dan cobaan. Percaya. Jadi kalian bersyukur atau ambil hikmahnya aja. Oh, kalau dia banyak banget masalah hidupnya ya, terserah orang mentertawa kita banyak banget masalah hidupnya. Artinya aku jiwa-jiwa yang terpilih karena aku adalah punya jiwa spiritual yang kuat. Aku mentalnya kuat. Kalau enggak aku dicoba seperti itu, aku nggak akan pernah tahu rasanya bahwa ternyata aku bisa melewati itu. Daripada kalian nggak tahu, nganggap di zona aman semua, nanti ketemu loh badai tiba-tiba datang, kan beda-beda timingnya. Shock, ngelepar, stres, berat, pengen begitu. Tapi karena kamu yang sudah melewati yang namanya, aku pernah merasa dikhianati, aku pernah namanya diduakan, aku pernah namanya dizolimi, aku pernah hak aku terampas, aku pernah difitnah, aku pernah, semua pernah. Hayo, apalagi yang belum? Apalagi yang belum? Katakan saja. Katakan saja, aku telah melewatinya. Dan lihat sekarang, aku masih tetap cantik, aku masih tetap punya duit, ya, aku masih dikasih nafas dengan Tuhan, aku masih bisa ketawa-tawa, aku masih bisa nonton YouTube, aku masih bisa nonton tarot, aku masih bisa tetap memetik pelajaran dari day by day gitu. So, ngapa kalian menghina aku yang banyak masalah? Alhamdulillah masalah gue selesai, stok masalah gue udah mau habis. Yang tinggal adalah kedewasaan dan kebangkitan spiritual gue. Nah, elu yang belum dapat masalah, belajar sama gue gitu. Jadi jangan pernah bangga melihat kita tuh yang down ketika itu ada masalah, dan bangga kita punya kehidupan lebih baik dari orang. Belum. Setiap manusia tuh ada fase up and down-nya. Roda aja berputar, lu hidup di mana? Nggak sinkron dengan aturan alam. Nggak ada yang namanya di atas terus, nggak ada di bawah terus. Penguasa aja bisa lengser, harta sekejap bisa habis. Cinta yang kelihatannya dipuja-puji di media sosial rupanya ambruk juga ya. Maksudnya aslinya apa? Kita jangan merasa you are not alone merasakan dinamika semesta ini. You are not alone. Kenapa aku selalu menjadi korban? Kenapa orang yang banyak banget dosa dan jahatnya ke aku masih tampak baik-baik saja? Belum, jawabannya belum. Kita siapa? Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan yang tahu tanggal kapan, waktu kapan dia akan mendapatkan karma buruk itu. No, cukup percaya aja hidup ini sangat adil.
Dikira buat dunia kata Tuhan gampang apa? Semuanya sudah aku tata sedemikian rupa, sekecil-kecil apa. Nyamuk yang gue pikir apa lah fungsi nyamuk diciptakan ini ya, cuma ngisap-ngisap darah doang. Tau nggak? Kita diajar untuk bersih. Tumpukan kotor dan jadi penyakit. Tumpukan sampah, genangan air. Nah jadi iklan kan, gue jadi ingat iklan waktu kecil kan. Nyamuk Aedes aegypti bisa bersarang pada tempat ini. Bersihkan dengan cara, udahlah ya, itu nostalgia dulu. Hewan-hewan kok bisa sih zebra dibuat black and white gitu, lucu ya. Kok bisa dilukis sedemikian rupa, motif leopard gitu ya, sampai dijadikan motif baju, motif tas itu ya. Landak, kenapa sih perlu ada duri gitu kan? Nusuk sakit ya, nggak bisa dijadikan hewan peliharaan ya. Masa mau gue peluk kayak gue meluk kucing, atau gue jadikan bantal kayak gue punya anjing di rumah, gue jadiin bantal. Terus landak gimana, mau gue jadi apa? Bantal juga. Bangun-bangun udah bolong-bolong muka gue. Nggak semua pertanyaan di dunia ini harus dijawab, karena kita diciptakan Tuhan memiliki keterbatasan untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi jalanilah apa adanya. Kata Tuhan, kalau lu jawab semua pertanyaan yang ada di dunia ini, lu aja deh gantian jadi Tuhan, kan nggak mungkin. Jadi kita nggak usah lah semua pertanyaan di dunia. Katanya semua jawab. Katanya tidak perlu semua pertanyaan itu ada jawabannya. Ya, tidak perlu. Biarkan bila itu hanya menjadi sebuah rahasia terbesar ilahi, rahasia terbesar semesta, biarkan. Emang kita aja yang punya rahasia? Terus kata semesta, lu aja yang punya rahasia hidup lo. Ya nggak lu publish dia kan di media sosial. Lu punya rahasia ya kan? Dikira saya nggak tahu. Udah, gue juga ada rahasia, nggak perlu tahu. Udah gitu aja. Setiap orang punya rahasia masing-masing gitu. Seakan-akan ya kan semesta ngomong gitu kan. Lanjut. Shadow. Kuat energi berdoanya ya. Ini kuat banget energi doa dan harapannya ya. Baikkan doa, minta keadilan, doa akan karma baik yang akan datang, doa karma buruk yang tidak salah alamat pada orang-orang menzolimi, doa meminta rezeki, doa agar pasangan akan kembali, doa agar rumah tangga ini baik-baik aja, doa agar hubungan ini dijauhi dari sang penggoda, doa agar keluarga ini sehat semua, bahagia semua, doa masalah ini masalah itu semuanya ada jawabannya. Begitu kuat doa kita semua, kita panjatkan kepada Tuhan dan semesta di tahun 2000 ini. Dan memang namanya doa akan di tahun 2000 ini kuat kenceng doanya. Kata semesta tahu be. Di 2025 ini kalian tuh banyak banget doa, gue tahu, banyak banget manifestasi, gue tahu. Tapi sabar ya, sabar dong. Nanti nggak surprise lagi kalau gue kasih tahu kapan doa lu terkabul. Nanti nggak surprise lagi kalau gue tahu kapan keras lo datang. Nanti kalau gue bilang mantan jahat lo udah jadi kodok sawah, nanti nggak surprise lagi kalau gue bilang mantan lo yang baik itu akan pulang ke pelukan lo. Ya nggak surprise lagi, kapannya itu nggak surprise kan gue juga butuh bermain surprisean, kata semesta. Seperti itu ya, itu analoginya aja ya, biar agak lebih masuk lah kota kita ya. Soalnya kalau terlalu bahasanya berat-berat, tidak ada analoginya yang membuat kita ringan mendengar kartu tarot. Nanti kalian ada juga bosan tidur dengar tarot. Apa tadi maksudnya? Aduh pusing gue, daripada gue pusing mendingan gue skip aja nih video kan gitu ya. Jadi bawa santai-santai jelas segala sesuatu itu ya, termasuk dengan bacaan tarot. Apalagi behave. Apa artinya? Sarang lebah. Ya. Jadi di 2005 ini ada sebuah warning nih dari semesta. Lo kalau pengen makin kuat ketahanan baik finansial ataupun proyek ataupun achievement, pencapaian, garapan, lagi ada proyek atau lagi ada bisnis atau lagi ada sebuah rencana, sebuah plan gitu ya. Diharapkan untuk tidak menikmati sendiri. Harus berbagi-bagi, karena sesuatu dilakukan oleh teamwork, dilakukan oleh secara bersama-sama, sinergi yang dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan madu yang juga berlimpah-limpah, dan itu harus dibagikan ke semuanya yang berhak. Jadi di sini jangan mau lo kaya sendiri, lo kenyang sendiri, lo jadi Firaun. Jangan.
Harus ada rasa empati, rasa manusiawi, dan rasa kesadaran atas hak-hak yang perlu dibagikan pada orang yang berhak. Ya, itu maknanya di situ nanti. Jangan lagi egois katanya di tahun ini. Bagi ada yang energinya ketarik yang egois, ya. Jangan kalau yang paranoid nonton kartu gue komen begini, apa artinya nanti aku akan dimadu ya kak? Aduh jangan juga dong, please dong, jangan mau dong dimadu, ya. Jangan pikirannya buruk-buruk gitu. Pokoknya kalau ada pikiran buruk, enyahkan. Oh enggak, aku tidak akan mungkin dimadu kan gitu, ya. Inilah manusia tuh kadang-kadang lebih banyak berpikir negatif daripada positifnya. Coba deh kita mulai sekarang ya. Mana mau nggak kita belajar untuk berpikir positif? Kalau ada pikiran negatif langsung enyahkan aja gitu. Ini apa ini? Wah, kita lagi memeluk bintang sabit di mana ada bulan-bulan banyak. 2005 ini kayaknya banyak banget ya list manifestasi. Kayaknya di akhir tahun ini banyak banget resolusi 2006 numpuk nih kayaknya nih ya. Oh, atau banyak kekecewaan juga di sepanjang 2025. Kalau tadi ada satu orang ini bisa banyak gitu menyakiti sepanjang 2025 ya. Apa enggaknya yang menyakiti pasangan, mungkin orang lain gitu, apa misalnya kawan kantor, kalau misalnya di lingkungan, di organisasi, di komunitas, atau ya gitu ya. Tapi jangan khawatir di sini gitu loh. Christian ini adalah bulan sabit. Bulan sabit tuh identik dengan yang namanya magis gitu, keajaiban gitu loh. Ya, walaupun bintang itu hanya separuh, ada keajaiban kecil yang akan terjadi. Ada keajaiban kecil yang akan membantu untuk mewujudkan segala manifestasi tadi. Bulan-bulannya adalah manifestasi. Bagus. Kita diajar untuk bersih. Tumpukan kotor tidak jadi penyakit. Tumpukan sampah, genangan air. Nah, jadi iklan kan, gue jadi ingat iklan waktu kecil kan. Nyamuk Aedes aegypti bisa bersarang pada tempat ini. Bersihkan dengan cara tuh, crossroads. Di sepanjang 2025 ada yang berada di persimpangan dilema. Udah kayak judul lagu, nanti aku nyanyi lagi deh. Di antara dua jalan. Lihat kan di sini? Lihat nggak sih? Nih, tuh. Ini orang nih aslinya nih orangnya nih. Ini dua jalan nih, kiri kanan gini. Nah, depan bukit-bukit gunung-gunung. Artinya makna filosofisnya apa? Aduh, alhamdulillah lah ya, aku nih kan akademisnya di bidang komunikasi juga salah satunya itu kami sudah terbiasa namanya memahami simbol atau tanda dan semiotika gitu ya, semiotika komunikasi. Anak komunikasi, halo semuanya. Ya, jadi udah pas nih gue jadi tarot reader juga nih ya. Oke, menyibak makna simbol yang ada pada gambar dan kata-kata dan bahasa kata-kata juga. Kita belajar filosofi, teori linguistik ya, filsafat bahasa. Oke, suka. Crossroad. Kalian ada di persimpangan jalan. Kalian bingung nih, ada yang memang dilema ya di tahun ini apa di akhir tahun ini atau di 2025 ya. Aku memilih mana, kanan kiri. Nah, insya Allah 2006 akan terjawab tuh. Dan bismillah aja. Ingat, dalam mengambil keputusan, pertama kita tidak boleh menempatkan egosentrik pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois. Pastikan keputusan kita ini tidak hanya untuk membagikan diri sendiri, tapi orang lain juga. Kita menjadi adil tidak hanya pada diri sendiri, tapi kepada yang lainnya. Pada posisi pertengahan persimpangan dilema ini, kiri atau kanan, selain menggunakan logika, menganalisis kemungkinan kalau gue kanan atau gue kiri, gunakan juga intuisi, data, fakta, dan logika. Satu lagi, intuisi. Jadi intuisi itu ada di barisan terakhir untuk final decision-nya. Semoga yang lagi ada di persimpangan dilema sampai akhir tahun 2025 nanti akan menemukan jalan yang benar, right way. Di jalan yang benar di tahun 2026 ya. Flow ya. Jadi kehidupan kamu tuh kamu rasakan sebenarnya mengalir seperti air, tapi udah ngalir seperti air kok gue hanyut. Ya nggak gitu juga ya. Kita tuh kadang-kadang tidak boleh melawan namanya arus atau takdir ya. Biarkan saja gitu mengalir seperti air. Nanti di tahun 2006 kamu akan sampai di sebuah titik di tempat muara terakhir yang akan menjawab semua perjalanan indah kamu itu. Oke, sekian aja dulu readingan kita tentang tentang nostalgia 2025 dan gambaran untuk cerminan pijakan di 2026 dari semesta itu maha baik ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari readingan ini menjadi orang yang lebih kuat dan berbahagia lagi. Selamat ya kalau misalnya kamu sudah tersadar spiritualnya karena readingan ini. Terima kasih, bye, sampai jumpa.